Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kembali di pagi hari ini, kita akan beribadah dalam rangka memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode Jemaat Yudea Paldua. Baik yang di pagi hari ini ada bersama-sama di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming akun Gemim Yudea. Sebagai informasi bahwa ibadah kita pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021 akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat, Sarjana Teologi. Dalam persiapan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, marilah kita menghayati dan merenungkan karya Tuhan Allah bagi Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang pada hari ini, tanggal 30 September 2021, memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode. Kita menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-87 Gereja Masehi Injili di Minahasa Bersinode ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Guru Agung bagi kita semua. NNBT nomor 3, marilah kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, yang hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa. Semua makhluk nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menghayati arti hikmat dan didikan. Sebagai orang percaya, kita mengaku bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kekuasaan Tuhan Allah. Maka kita pun harus mengakui bahwa Tuhanlah
yang telah menentukan perjalanan selama 87 tahun Gereja Masih Injili di Minahasa melayani dan berkarya demi terwujudnya umat yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Marilah kita memuji-muji Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang telah memperkenankan kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur, sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari berdoa. Engkau Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, telah mengantar perjalanan gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa, 87 tahun bersinode. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Kepala gereja kami. Engkau telah perkenankan kami, jemaat-Mu di tempat ini,
Gemim Yudea Pal 2, untuk mewujud nyatakan iman kepadamu melalui ibadah syukur pada saat ini. Kami yang beribadah di dalam gereja maupun beribadah di rumah kami masing-masing. Keberkatan daripadamu Tuhan tercurahlah atas kami semua. Saatnya kami bersekutu dalam firman-Mu. Diberilah kepada kami pengertian, pengetahuan daripada-Mu untuk memahami firman-Mu, menjadi bekal pedoman untuk hidup beriman kami kepada Kristus Tuhan Kepala Gereja kami, hari ini dan hari esok, di pelbagai tantangan-tantangan yang ada pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus melingkupi kami, dan terjadilah kiranya pelayanan firman ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Sebagaimana trilogi pembangunan jemaat pada tanggal 30 September 2021 ini dalam rangka ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode, kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat,
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah gereja ini maupun juga yang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan Allah atas kehidupan bergereja kita. 87 tahun Gemim bersinode. Karena itu segala kemuliaan disampaikan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat, Tuhan dunia, dengan perantaraan Roh Kudus yang telah memelihara, menuntun perjalanan gereja kita. Gereja Masih Injili Minahasa dalam tugas bersekutu, bersaksi dan melayani telah bertumbuh, telah berkembang dan memberi buah. Gereja Masih Injili di Minahasa telah berjalan bersama Sinhodos, baik di aras jemaat, aras wilayah, dan aras sinode. Gereja Masih Injili di Minahasa telah melewati perjalanan yang penuh dengan dinamika, menghadapi pelbagai tantangan-tantangan, baik secara internal maupun juga secara eksternal, termasuk ketika bencana alam yang saat ini terjadi di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, tapi juga termasuk tantangan dan pergumulan bersama COVID-19. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tak berhenti kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun di masa-masa sulit, namun buah-buah pelayanan telah dirasakan, telah disaksikan, dan telah memberi dampak.
bagi kehidupan bersama kita dengan orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Peran hamba-hamba Tuhan, baik Syammas, penatua, guru agama dan pendeta, yang dengan kesungguhan hati dan pemberian diri telah melaksanakan pemberitaan firman. Telah melakukan pelayanan diakonia. Dan telah menunaikan tugas penggembalaan. Kita saksikan pembangunan dan infrastruktur, serta pengembangan pelayanan di pelbagai bidang yang dilakukan oleh gereja ini. Semua itu adalah berkat hikmat, berkat penyertaan dan tuntunan dari Tuhan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan membicarakan mengenai pertumbuhan dan tantangan gereja mula-mula yang disampaikan oleh Rasul Yohanes berdasarkan penglihatannya di Pulau Patmos tentang pesan-pesan dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia, salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Firman ini dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah amin, saksi yang setia dan benar. Firman-Nya benar. Dia punya otoritas dan dia dapat dipercayai. Karena itu Yesus menasehati jemaat Laodikia ini dalam rangka untuk menyelamatkan jemaat ini dari kondisi rohani mereka yang disebut suam-suam kuku. Tidak dingin dan tidak panas. Saudara-saudaraku, suam-suam kuku. Bolehkah kita katakan terjadi dalam setiap pribadi, setiap jemaat, apabila orang sudah merasa puas dengan dirinya sendiri, sehingga ia tidak menyadari tentang kondisi rohaninya. Jemaat Laodikia merasa kaya. Memang jemaat ini sangat kaya. Karena ekonomi jemaat ini dengan kekayaan-kekayaan yang ada di jemaat ini. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa jemaat ini telah merasa kaya dan telah memperkaya diri. Mereka tidak kekurangan apa-apa lagi. Padahal sesungguhnya secara rohani
mereka malang. Mereka miskin, mereka buta, mereka telanjang. Seperti yang dikatakan dalam ayat 17. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mengandalkan Dia. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Seperti yang biasa kita torang katakan, mendua hati. Saudara-saudaraku, Yesus tidak menyukai sikap orang yang suam-suam kuku, yaitu orang yang percaya kepadanya, tapi tidak dengan sepenuh hati. Ungkapan dari Yesus, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku," adalah gambaran yang sangat jelas bagi kita bahwa Dia menolak orang yang setengah hati kepadanya. Ia menolak orang yang suam-suam kuku. Karena itu Yesus menasihatkan jemaat Laodikia agar mereka bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Mereka harus bertobat. Mereka diajak untuk membeli dari Tuhan Yesus, yaitu emas, pakaian putih, dan minyak untuk melumaskan mata, agar memiliki mata rohani yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara-saudaraku, ulang tahun 87 Gemim Bersinode, kita masih tetap menghadapi perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat. Baik itu menyangkut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa revolusi industri ini, tapi juga seiring dengan itu tantangan-tantangan society yang sedang kita hadapi saat ini, yang memaksa manusia harus masuk sadar atau tidak sadar dalam teknologi yang sudah begitu maju saat ini. Dalam konteks itulah saudara-saudaraku, memungkinkan kita terjebak pada kehidupan tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seringkali kita mau berada pada zona yang aman, dengan berjuang untuk ada di dalam kehidupan mengutamakan kemewahan, mengutamakan kesenangan dunia. Kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia dan seolah-olah kita ada pada zona yang aman. Tapi beribadah pada Tuhan, menumbuhkan spiritualitas, kerohanian kita,
telah diabaikan. Bahkan praktek hidup beriman yang sesuai dengan kehendak Tuhan semakin terabaikan dalam kehidupan kita. Relasi-relasi dengan sesama manusia cenderung membuat kita semakin hidup dalam individualistik. Tidak peduli lagi bagi kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 ini hendak mengajak kita sebagai gereja, sebagai jemaat, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan beriman untuk dapat menjauhkan diri, untuk dapat menghindari diri dari dosa suam-suam kukuh itu. Kita lebih sungguh-sungguh berjalan bersama, menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan dan keprihatinan ini. Kita wujudkan gereja yang kudus, gereja yang rasuli, dengan mengandalkan Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Kita tetap rajin beribadah, rajin membaca Alkitab sebagai wujud daripada kecintaan kita, bahwa kita mengasihi Tuhan kepala gereja kita lebih dari segala sesuatu. Kiranya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kepala gereja kita akan tetap senantiasa menuntun dan memperhatikan kita dari hari ke hari sebagai gereja Tuhan. Selamat kita rayakan ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode. Tuhan Yesus memberkati. Marilah jemaat Tuhan, kita membawa persembahan syukur kita sambil menyanyi selaku orang pengetam. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuh ayat, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah seperti gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu. Tuhan panggil bersegera, jangan sayu waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetap. Maju dengan nama Tuhanmu. Mari kita berdoa. Dengan segenap hati kami mempersembahkan syukur kepadamu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kepala gereja kami. Engkau telah memberkati perjalanan pelayanan
Gereja Masei Injili di Minahasa yang hari ini rayakan 87 tahun bersinode. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberi kuasa bagi gereja Masei Injili di Minahasa untuk melayani umat dan dunia ini. Dikuatkanlah kiranya iman, pengharapan dan kasih, sehingga sebagai tubuh Kristus yang utuh selalu berjalan bersama sebagai arak-arakan musafir Tuhan Allah yang hadir di dalam dunia ini untuk menggarami dan menerangi, tapi juga kiranya membawa umat Tuhan dan dunia ini pada pertobatan dan pembaharuan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu akan terus menetapkan langkah-langkah hidup kami untuk sungguh-sungguh terpaut pada iman kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bermohon kepadamu, diberkatilah kiranya tanggung jawab Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Kiranya diberikan Tuhan hikmat dan tongkat untuk menggembalakan kawanan umat Tuhan agar berjalan di jalan yang benar. Demikian pula seluruh jemaat gereja Masei Injili di Minahasa untuk saling mengasihi, saling berbagi dalam kesukaran, bersama menanggung beban-beban kehidupan dalam susah dan senang, senantiasa setia mengiring Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Kami berdoa untuk persekutuan, kesaksian dan pelayanan di aras wilayah dan di aras jemaat, termasuk di jemaat Yudea Palduah ini. Kiranya ya Tuhan Engkau tuntun dengan Roh Kudus agar semua keluarga-keluarga yang ada di jemaat Yudea Palduah terberkati oleh-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan, dalam kerja pengabdian dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Tuhan memberkati panitia pelaksana pemilihan pelayan khusus dan komisi kategorial BIPRA. Kiranya dengan hikmat Tuhan, dengan pengetahuan dari Tuhan, mereka mempersembahkan kehidupan untuk pekerjaan pelayanan ini. Kami minta kepadamu Tuhan, besertalah dengan pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah kami Sulawesi Utara dan kota kabupaten, termasuk di kota Manado ini. Tuhan memberkati Bapak Oli Dondo Kambe dan Bapak Stephen Kando, masing-masing sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Andri Ango dan Bapak Dr. Richard Sualang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Kiranya Tuhan memberkati semua yang akan dilakukan pada masa-masa sekarang dan masa yang akan datang
dalam rangka kehidupan masyarakat yang sejahtera, yang aman dan maju. Kiranya Tuhan pula akan memberikan hikmat bagi kami sebagai masyarakat, agar supaya benar-benar kami boleh hidup dalam keragaman yang dibingkai dalam kesatuan dan persatuan Pancasila, yang di dalamnya kami boleh saling menghormati, saling mengasihi, dan saling untuk menghadirkan damai dan kerukunan satu dengan yang lain. Kami minta pula kepada Tuhan hati yang selalu menjaga dan merawat lingkungan hidup. Hidup bersih agar supaya sehat, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Itulah yang menjadi sikap hidup orang beriman yang senantiasa Engkau harapkan untuk terjadi dalam kehidupan masyarakat orang-orang percaya kepadamu. Ya Tuhan Allah, inilah doa dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari kita tutup ibadah ini sambil berdiri menyanyi Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-87 Gemim Bersinode. Tuhan beserta kita. Atas nama Jemaat Pelayan Khusus Gemim Jodi Apal 2 disampaikan banyak terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini, Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat Sarjana Teologi. Demikian juga terima kasih yang sama buat prokantor, pemain keyboard dan multimedia LCD yang telah mendukung sehingga ibadah di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Sebagai informasi buat jemaat bahwa bagi yang ingin mengikuti ibadah perayaan HUT ke-87 Gemim Bersinode secara sinodal dapat mengikuti lewat akun Sinode Gemim
di jam 11 siang sebentar. Bagi yang akan mengikuti perayaan secara sinodal. Sekali lagi banyak terima kasih. Selamat pagi, selamat kita merayakan HUT Gemim ke-87. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.